Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani Sultan Hasanah dengan NIM 2110185 dari kelas B2 akan menjelaskan tentang infeksi pencegahan di lingkup keluarga. Pengertian penyakit infeksi. Penyakit infeksi adalah penyakit atau kondisi kesehatan yang disebabkan oleh serangan mikroorganisme termasuk bakteri, virus, fungi, jamur, atau parasit. Di dalam tubuh manusia yang sehat, sebenarnya terdapat mikroorganisme seperti bakteri dan parasit di dalam mulut dan usus. Mikroorganisme alami dalam jumlah tertentu biasanya tidak dianggap sebagai infeksi dan justru bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Masalah muncul ketika mikroorganisme menyebabkan penyakit dan bisa menularkan ke orang lain. Inilah yang kemudian disebut infeksi. Infeksi yang terjadi dalam tubuh dapat bersifat lokal, atau menyebar melalui darah sehingga menjadi bersifat sistemik. Jenis-jenis penyakit infeksi. Infeksi bakteri terjadi karena bakteri tertentu yang berkembang biak di dalam tubuh dan menimbulkan gangguan. Bakteri adalah sel tunggal yang kompleks. Bakteri dapat bertahan sendiri di dalam atau di luar tubuh. Kebanyakan bakteri sebenarnya tidak berbahaya, bahkan kita memiliki banyak bakteri di dalam tubuh kita, terutama di usus karena membantu mencerna makanan. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri antara lain infeksi saluran kencing, tetanus, TBC, dan tifus. Infeksi virus, sementara itu, virus berukuran lebih kecil dan bukan merupakan sel, tidak seperti bakteri. Virus membutuhkan inang atau rumah, seperti manusia atau hewan, agar dapat berkembang biak. Virus bisa menyebabkan penyakit infeksi dengan cara masuk dan berkembang biak di dalam sel-sel sehat inangnya. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan infeksi virus adalah cacar, influenza, rabies, serta HIV atau AIDS. Jenis-jenis penyakit infeksi. Infeksi parasit merupakan mikroorganisme yang hidup dengan cara bergantung pada organisme lain yang disebut dengan host atau inang. Beberapa jenis parasit masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan serangga, makanan, minuman, atau menginjak tanah dan air yang terkontaminasi. Malaria dan cacingan adalah beberapa contoh infeksi parasit. Infeksi jamur. Jamur juga bisa menjadi penyebab penyakit infeksi. Biasanya jamur banyak ditemukan di air, tanah, tanaman, atau udara. Beberapa juga hidup secara alami di dalam tubuh manusia, tapi tidak berbahaya. Beberapa infeksi jamur yang kerap terjadi seperti Candidiasis dan kutu air. Seberapa umumkah penyakit infeksi? Penyakit infeksi adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada pasien usia berapa saja. Namun, ada beberapa orang yang lebih berisiko terkena infeksi, misalnya orang dengan penyakit autoimun atau baru saja menerima transplantasi organ tubuh. Penyakit ini dapat diatasi dengan mengelola faktor risiko pribadi. Diskusikanlah dengan dokter untuk informasi lebih lanjut. Tanda dan gejala penyakit infeksi. Hampir seluruh jenis infeksi dapat menimbulkan gejala berupa batuk dan bersin, demam, peradangan, muntah, diare, nyeri otot, kelelahan, dan kram. Gejala-gejala di atas muncul karena tubuh sedang berupaya untuk membasmi mikroorganisme yang menginfeksi. Faktor-faktor resiko penyakit infeksi. 1. Mengonsumsi obat-obatan steroid. Mengonsumsi obat-obatan yang memengaruhi sistem imun tubuh seperti obat untuk pasien penerima transplantasi organ, mengidap penyakit autoimun seperti HIV, menderita kanker atau penyakit jenis tertentu yang mengganggu kerja sistem imun tubuh Anda, bepergian ke daerah dengan suatu wabah penyakit infeksi, misalnya wilayah dengan kasus malaria yang tinggi, melakukan kontak langsung atau tidak langsung dengan seseorang yang sakit. Penyebab penyakit infeksi, 1. Kontak langsung. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, serta jamur. Berikut adalah cara bagaimana seseorang bisa terinfeksi mikroorganisme. Pertama, bersalaman, bersentuhan, menghirup droplet dari pasien yang bersin atau batuk, melakukan hubungan seksual, dicakar hewan, melalui proses persalinan ibu ke bayinya. 2. Kontak tidak langsung. Selain secara langsung, kita juga bisa tertular penyakit infeksi melalui kontak tidak langsung. Misalnya menyentuh benda mati, seperti ganggang pintu atau permukaan meja yang terkontaminasi. Orang yang menderita infeksi secara tidak sadar meninggalkan jejak bakteri atau virus di atas permukaan benda mati yang disentuhnya. Jika kita menyentuh benda tersebut, kita bisa terinfeksi ketika
kita lupa mencuci tangan dan menyentuh hidung, mata, atau mulut. 3. Gigitan serangga. Gigitan serangga seperti nyamuk, lalat, atau kutu juga bisa menyebabkan penyakit infeksi. Beberapa jenis serangga dapat menjadi vektor alias pembawa mikroorganisme dari manusia lain yang mengidap penyakit. Gigitan nyamuk Aedes aegypti adalah salah satu contoh penularan virus demam berdarah dengue lewat gigitan serangga, serta nyamuk Anopheles yang membawa parasit malaria. 4. Makanan yang terkontaminasi. Anda juga bisa terserang penyakit infeksi dari makanan atau air yang terkontaminasi bakteri, virus, jamur, atau parasit. Salah satu jenis bakteri yang paling sering ditularkan dari makanan adalah E. coli, yang banyak ditemukan di daging kurang matang. Pencegahan penyakit infeksi. Beberapa gaya hidup dan pengobatan yang dapat kita lakukan di rumah untuk membantu kita mencegah penyakit infeksi adalah cuci tangan secara menyeluruh, hindari menyentuh wajah terlalu sering dengan tangan yang kotor, makanan harus dimasak atau didinginkan secepat mungkin, sayuran dan daging harus disimpan secara terpisah dan dipersiapkan di papan pemotong yang berbeda. Daging sebaiknya disajikan dengan matang. Mengkonsumsi makanan yang layak untuk dimakan, beberapa organisme mati sewaktu makanan dimasak, tetapi mereka masih dapat meninggalkan zat-zat beracun yang dapat menyebabkan diare dan muntah. Selanjutnya, menggunakan kondom dalam hubungan seks penting untuk mengurangi kemungkinan penularan penyakit menular seksual. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.